Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nur Ali Mustafa dan Tiara Kusuma akan menjelaskan tentang pergulatan politik dan hukum Islam di era penjajahan Belanda dan Jepang. Selanjutnya yaitu yang pertama, datangnya Belanda ke Indonesia. Cornelis de Houtman tahun 1596 Masehi. Mereka berhasil mendarat di Pelabuhan Banten dan bermaksud mengadakan kontrak perniagaan dengan para saudagar pribumi. Adapun misi dalam kolonialisme Belanda ini yaitu yang pertama, menguasai sumber daya alam Nusantara dan menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Islam Indonesia dengan proyek kristenisasi. Yang ketiga, menerapkan apa yang mereka sebut dengan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia. Selanjutnya yaitu poin B, politik dan hukum Islam era Belanda. Kebijaksanaan kolonial Belanda dalam menangani masalah Islam ini sering disebut dengan istilah Islam politik, yakni kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola masalah-masalah Islam di Indonesia. Untuk ini, Christian Snook dipandang sebagai peletak dasarnya. Setelah kehadiran Snook yang mampu memformulasikan politik Islamnya, akhirnya telah membuka lembaran baru bagi sejarah penjajahan Belanda dalam menghadapi Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu formulasi politik kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia mencangkup 3 kebijaksanaan pokok yang dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memecah belah kekuatan Islam di Indonesia melalui politik Divide et Impera dengan sikap netral terhadap agama. Yang kedua, mengikis habis pengaruh Islam dengan memajukan kebudayaan Barat melalui pendidikan dan pengajaran menuju terciptanya asosiasi dan Indonesiasi. Yang ketiga, menumpas tegas munculnya doktrin dan pergerakan politik Islam, terutama yang dipengaruhi oleh ide-ide pan-Islamisme. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan politik kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia melahirkan kenyataan-kenyataan yang berbeda dari harapan-harapannya yang semula, yakni satu, pendekatan empiris yang dilakukan Snook terhadap Islam tidak lengkap dan menyeluruh. Penelitiannya terhadap Islam hanya terbatas pada unsur-unsur Islam yang lahir pada masa Islam, sedang dalam kemunduran dan kenyataan-kenyataan yang berkembang di kalangan umat Islam yang terbelakang. Yang kedua, kolonial Belanda tidak menjalankan politik yang sudah digariskan oleh Snook secara sungguh-sungguh. Memang tidak sedikit unsur-unsur pemerintahan kolonial yang tidak disepakati dengan gagasan Snook. Terbukti dalam usaha merealisir cita-cita asosiasinya, dia dapat dikatakan berjalan sendirinya. Yang ketiga yaitu datangnya Jepang ke Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia mulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Jepang itu sendiri mempunyai tujuan yang sangat buruk, yaitu meniponkan bangsa Indonesia dan menggantikan Islam dengan Shintoisme. Selanjutnya, politik dan hukum Islam era Jepang. Tujuan utama dari pendudukan Jepang di Indonesia yaitu telah tertuang dalam strategi politik yang dilakukan oleh Jepang, yaitu dengan cara memobilitas rakyat demi tercapainya kemenangan Asia Timur Raya. Jepang menggunakan kebijakan Nippon Islamic Grassroots Policy, yaitu kebijakan politik Jepang atas umat Islam untuk mengeksploitasi tokoh-tokoh muslim dan ulama hingga ke tingkat desa. Cara yang dilakukan Jepang antara lain membangun sumbu atau kamar urusan agama yang diketuai oleh Kolonel Hori
pada bulan Maret 1945, mengizinkan ulama untuk membentuk laskar seperti Hizbullah, mensponsori pembentukan wadah baru seperti organisasi Gerakan 3A dan organisasi Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Yang keempat, Jepang menghidupkan kembali MIAI dengan tujuan untuk menyatukan seluruh organisasi Islam di bawah satu bendera. Yang terakhir yaitu membentuk organisasi federatif baru yaitu Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia. Semua organisasi bentukan Jepang tidak berjalan sesuai keinginan Jepang. Bahkan pada akhirnya organisasi tersebut tumbuh menjadi pusat kekuatan bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Indonesia. Namun dilihat dari tindakan Jepang ini, terlepas dari motif di belakangnya, membawa pengaruh yang positif bagi umat Islam dalam bidang politik, yaitu dalam diri umat Islam muncul rasa percaya diri karena bertambahnya peranan umat Islam dalam pemerintahan pendudukan Jepang. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.